Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkon Huda, NPM 19050047, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membacakan makalahnya yang berjudul yaitu Grand Strategi Menuju Negara Industri. Profil usaha kecil dan pengembangannya yaitu 1. Tahap studi kelayakan, penemuan ide, memformulasikan tujuan, analisis dan keputusan. 2. Profil usaha. Komisi untuk Perkembangan Ekonomi mengemukakan kriteria usaha kecil sebagai berikut, yaitu 1. Manajemen berdiri sendiri. Manajemen adalah pemilik. 2. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil. 3. Daerah operasi bersifat lokal. Ukuran dalam keseluruhan klasik kecil. Contoh dari usaha kecilnya yaitu laundry kiloan. Tidak dapat dipungkiri, mencuci kegiatan yang menguras banyak tenaga. Kebanyakan orang sibuk dan memiliki segudang pekerjaan di kantor, menjadikan laundry kiloan sebagai penyelamat hidup. Dan juga modal untuk membuka jasa laundry kiloan ini terbilang tidak rumit. Dengan modal sekitar 7 jutaan, sudah bisa membuka usaha laundry kiloan di rumah. Modal tersebut untuk membeli peralatan mencuci dan juga membayar gaji pegawai yang membantu dalam bisnis tersebut. Dengan modal yang tidak begitu besar, Anda akan mendapatkan keuntungan yang juga cukup besar. Selanjutnya yaitu masalah UMKM dan cara mengatasinya. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini sudah ada sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan potensi sumber daya alam yang ada. Apalagi sekarang Anda bisa melakukan pendaftaran UMKM online dimanapun. Apalagi UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional sehingga berkontribusi besar dalam membangun ekonomi negara. Meski begitu, ada beberapa permasalahan yang sering dialami UMKM di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor ekonomi. Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, bahkan gulung tikar. Dan masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil di Indonesia adalah yaitu 1. Minimnya modal usaha. Modal merupakan satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM. Minimnya modal yang dimiliki para pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak optimal. Untuk itu, banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan mencari modal melalui pinjaman bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh pinjaman dari bank seringkali tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM, sehingga usahanya menjadi mandek. Solusinya adalah, jika Anda termasuk pelaku usaha yang kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, jangan khawatir, karena sekarang dengan berkembangnya teknologi,
Para pelaku UMKM kini bisa mendapatkan modal tambahan melalui sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau fintech. Penggalan dana ini dikenal dengan istilah crowdfunding. 10 menit ya. Yang kedua, kesulitan dalam hal perizinan. Perizinan juga menjadi salah satu masalah UMKM yang sering dialami di Indonesia. Padahal, izin usaha resmi merupakan hal penting dalam hal sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Tanpa izin resmi, UMKM tidak akan bisa mengajukan modal, sehingga akan sulit mengembangkan usaha. Solusinya yaitu setiap UMKM sebaiknya memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran digital. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara online melalui media sosial ataupun marketplace, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal, sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal. 4. Pembukuan masih manual. Meski Indonesia sudah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan pembukuan secara manual. Jika pembukuan manual mengalami kerusakan, kehilangan, atau kesalahan, maka seluruh data akan hilang dan sistem penjualan menjadi terhambat. Padahal pembukuan merupakan elemen penting dalam kegiatan usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam peminjaman modal adalah jika termasuk usaha yang masih menggunakan pembukuan manual, seharusnya harus beralih otomatis dengan menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Yang kelima, kurangnya kesadaran membayar pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini diprediksi karena banyak pelaku UMKM yang masih belum melaporkan atau menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak, serta belum mengetahui cara menghitung pajak. Padahal jika pelaku UMKM tidak membayar dan melaporkan pajaknya, mereka akan dikenakan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatan mereka. Untuk menghindari sanksi tersebut, lakukanlah pembayaran pajak per bulannya dengan menggunakan aplikasi PPH Final dan online pajak. Selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan mencari grand industri.
Banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan manajemen modern tentang cara meraih keberhasilan usaha kecil dalam mempertahankan eksistensinya secara dinamis. Dalam berbagai konsep strategi bersaing dikemukakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuan internal untuk menghadapi kondisi jangka panjang yang dinamis. Perusahaan harus dikembangkan melalui strategi berbasis pada pengembangan sumber daya internal secara superior untuk menciptakan kompetensi inti. Itu satu, superior stakeholder atau mengutamakan kepuasan. 2, strategi soothsaying atau merancang strategi membuat kejutan. 3, position for speed atau posisi mengutamakan kecepatan. 4, position for surprise atau posisi membuat kejutan. 5, serving the role of the game atau strategi perubahan dalam peran. 6, signaling strategi intent atau mengidentifikasi tujuan. 7, simultaneous and sequential truth atau membuat rangkaian. Demikianlah hasil dari masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.